dari bab banyaknya jalan kebaikan. Jangan jalan-jalan. Jalan-jalan nanti dikiranya pusing-pusing. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin aidan. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkari sadaqah wa tujzi'u min zalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Terjemah. An Abi Dzarrin aidan, dari Abi Dzar juga. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Sulama bidhammis sin al-muhmalah, sin tanpa titik, walam wa fathil mim wa tahfifil lam, sula bukan sulla, sula wa fathul mim, yaitu patah mim. Maksudnya al-mim mal mafsil adalah sendi-sendi, persambungan tulang ke tulang. Itu namanya disebut sulama. Pada setiap sendi-sendi dari salah seorang kamu itu bisa menjadi yusbihu sadaqah, bisa menjadi sebagai sedekah. Wa kullu tasbihah, maka setiap tasbih subhanallah sedekah itu jadi sedekah. Wa kullu tahmidah, setiap tahmid alhamdulillah sedekah itu juga jadi sedekah. Wa kullu tahlil, tahlilah, setiap tahlil itu la ilaha illallah juga sedekah. Wa kullu takbirah, setiap satu kali takbir saja, satu kali tasbih, satu kali tahmid, satu kali tahlil, satu kali takbir saja, sedekah, itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi, memerintahkan kepada yang ma'ruf, sedekah, itu juga jadi sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah, nahi melarang daripada munkar. Kalau amrun memerintahkan, al ma'ruf kebaikan, itu sedekah, mencegah, melarang daripada kemunkaran, kemaksiatan, kejelekan, sedekah itu juga sedekah. Wa yujzi'u min zalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu bisa tertutupi, tercukupi. Harus sedekahnya dari bagi setiap sendi per sendi, setiap badan, setiap tulang. Harus disedekahilah, katakan. Dengan sedekah tahlil, tasbih, tahmid, kemudian juga takbir, atau amar ma'ruf atau nahi munkar, itu 2 rakaat. Yang disolati 2 rakaat itu dilakukan minad duha, daripada sholat duha.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merinci satu persatu. Di samping mengungkapkan atau menyampaikan bagaimana utamanya sholat duha, 2 rakaat sholat duha. Tapi di sini menjelaskan juga ada bentuk sodakoh berupa tasbih. Dirinci oleh Rasul. Tasbih, sebut tasbih. Kemudian tahmid. Kemudian tahlil. Kemudian takbir. Kemudian amrun bin ma'ruf. Kemudian nahyu anil munkar. Satu persatu daripada ucapan atau perbuatan itu disebut oleh Rasul satu persatu. Itu walaupun panjang, misalkan walaupun lama, walaupun harus detil, tapi kan ucapan Rasul itu satu persatunya jadi dalil. Jangan sampai begini nantinya. Kalau tasbih jadi sodakoh. Kalau tahlil mah enggak. Misalkan. Itu karena enggak disebut oleh Rasul. Tidak. Ini nanti satu persatu. Tentunya masih banyak lagi yang serupa itu. Yang oleh Rasul tidak disebutkan. Tapi apa yang disebutkan oleh Rasul ini, itu menjadi zikir-zikir utama. Zikir-zikir utama. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Ini tidak dipisahkan ini. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tugas utamanya menjadi Rasul itu da'i. Tugas utamanya Rasul itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi inti daripada ibadah, inti daripada segala macam ajaran di dalam agama itu yang dibawa oleh Rasul itu, kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, sudah. Tidak bakal ada. Jangankan wujudnya agama. Suasana agama aja gak bakal tercipta. Gak bakal terwujud. Coba perintahkan anak-anak bersih-bersih. Maunya kan kalian tidak mau bersih. Tinggalkan aja kelas, tinggalkan aja kobong kamar dalam keadaan kotor. Kalau misalkan kalian ini tidak hukum tidak dihukum bagi yang tidak ngaji, itu sebenarnya bakal ada. Tidak bakal ada. Memang watak kita itu ya watak berantakan berarti. Nah, adanya disiplin itu pasti tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Itu pasti. Ayo coba silakan kalau tidak ada perintah. Kalian kalau nggak diperintah kan nggak jalan, nggak laksanakan. Kalian kalau nggak dilarang kan tetap aja dilakukan. Nah, ini dalam suatu proses pendidikan di pondok pesantren itu, ya tentunya setiap harinya itu melembagakan mana amar, mana nahi. Bohonglah kalau ada orang yang bilang, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan segala larangan-larangannya. Loh, kalau nggak belajar tahu dari mana larangan-larangan Allah? Kalau nggak belajar tahu dari mana perintah-perintah Allah? Jangankan yang detil kecil-kecilnya. Perintah Rasul itu. Yang besar-besarnya aja mungkin kita tidak akan tahu. Kemudian setelah tahu. Coba setelah tahu saja. Kalau setelah tahu. Tidak semuanya orang bisa mengamal. Nih sekarang apa tidak tahu bahwa tasbih itu sedekah? Tahu. Apa kalian semuanya tidak bisa tasbih? Bisa. Sholat bisa. Doa bisa. Zikir bisa. Tapi adakah atau selamakah? Selamanyakah? Orang yang bisa itu pasti ngamal? Belum tentu. Kalian seluruhnya hafal. Bacaan mau tidur. Coba sekarang berapa orang yang semalam tidurnya pakai bacaan? Hafal benar kalau kalian itu kalau tidur dalam keadaan wudhu itu didoakan oleh malaikat. Hafal, abi yakin hafal.
Coba kalian semalam itu berwudu nggak coba? Kalian muzakaroh adab tidur, wah hebat. Pernah muzakaroh adab tidur? Dalam muzakaroh adab tidur apa? Harus niat kita kalau tidur itu. Niat untuk tahajud. Kita harus punya wudu. Harus nutup aurat. Harus nutup dulu yang terbuka. Makanan-makanan jangan sampai terbuka. Pintu harus tertutup. Lampu harus mati. Yang berapi harus mati. Semua tahu. Tapi amal enggak. Bangun tidur ada doanya. Kalian udah hafal bangun tidur doanya. Tapi dibaca enggak? Dibaca enggak coba? Ayo, sekarang tasbih itu adalah sedekah. Tahlil itu sedekah. Takbir itu sedekah. Itu dimotivasi oleh Rasul. Dimotivasi oleh Rasul. Kalian tahu, bacaan tasbihnya tahu. Apalagi kalau baca tasbih setelah sholat. Sebelum tidur, 33 misal. Tahu tuh semuanya, tahu. Bacaannya, tahu. Fadilahnya, tahu. Amal enggak? Coba kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah bakal wujud itu. Sudah berkali-kali Abi bilang. Kalau kalian dibiarkan. Ayo mau sholat dibiarkan. Pastinya enggak sholat. Mau ngaji, oh silakan. Tidak ditegur, tidak diabsen. Tidak ada amar, tidak ada perintah. Nahi munkar, udah. Kita baru dikasih pilihan aja sekarang ini. Ngaji di pondok pesantren, daurah Ramadan. Dalam adanya suasana kayak seperti ini, pondok pesantren tidak mewajibkan kalian ikut ngaji. Artinya yang ngaji boleh, yang tidak ngaji boleh. Juga tidak melarang kalau tidak ikut. Silakan, mau ikut boleh, tidak ikut boleh. Nyatanya tidak semuanya kita ikut. Tidak semuanya kita ikut. Nah inilah Rasulullah SAW. Sesuatu yang kecil menurut kita, subhanallah kecil itu. Subhanallah kecil. La ilaha illallah kecil. Tapi menurut Allah kalau itu pun ditimbang. Kata Nabi ditimbang. Dengan satu timbangan ini la ilaha illallah atau subhanallah. Yang zikir-zikir itu. Yang timbangannya ini bumi dan seisinya. Itu masih berat ini menurut Nabi itu. Masih berat ini. 2 rakaat sholat sebelum subuh. Itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Terus kalian ini tetap tidak mau melakukannya. Mau percaya kepada siapa kalau kita ngaku orang beriman? Mau yakin sama siapa? Terus kapan kita mau ngamalnya? Kalian kan jadi santri kalian itu. Gimana kalau kalian itu bukan santri lagi? Ketika santri aja tidak ngamal, apa harapannya kalau kalian nanti tidak jadi santri? Di pesantren aja tidak ngaji, bagaimana nanti kalau sudah tamat atau keluar dari pesantren? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bingung kita ini. Sekarang Rasul memberitahu sama kita. Banyaklah yang namanya jalan-jalan kebaikan itu. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Luar biasa baiknya. Kalau kita sekarang berencana kebaikan, belum melaksanakan, Allah sudah menulisnya kebaikan. Gimana enggak hebatnya coba? Kalau ada orang sekarang ini satu kejahatan, stop dulu. Gimana tidak baiknya? Gimana tidak baiknya? Kemudian lantas kita ini sekarang ini mau nurut sama siapa ya kalau bukan nurut sama Rasul? Lara, Abi mah nggak usah diturut juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang disampaikan oleh Abi itu adalah hadis Rasul, kalau yang disampaikan itu adalah ajaran Rasul, terus kalian juga tidak mau patuh juga, tidak mau taat Rasul. Terus kalian mau taat sama siapa? Terus kalian dari mana taunya? Itu perintah Allah, itu perintah Rasul, itu larangan Allah, larangan Rasul. Nih. Rehuna nih. Menulis Al-Manhiyatu fis Sunnah ini satu kitab. Satu kitab. Kalau kalian nggak jadi santri, kalau kalian nggak mau belajar,
Mana tahu mana larangan-larangan Rasul itu, mana tahu. Ya, hadis yang kedua. Wallahu alam bissawab.